Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Halo teman Motion, Adit balik lagi nih. Di episode cuan kali ini bener-bener berbeda. Kalau kemarin kita ngebahas investasi untuk masa depan, tapi jangan lupa untuk sayangin diri kamu sendiri dengan memiliki asuransi. Ingat ya, ini bukan untuk jualan asuransi, tapi edukasi. Karena masih banyak yang takut kalau didatengin agen asuransi swasta. Apakah kamu jadi salah satunya teman Motion? Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa juga untuk follow dan beri rating terbaikmu di podcast Cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Hidup itu bukan hanya tentang saat ini teman Cuan. Ada banyak kemungkinan yang akan kita hadapi ke depan. Berbagai resiko pun terkadang nggak bisa dihindari. Dari mulai kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan yang lain. Makanya nih, kita perlu banget punya perlindungan. Salah satunya bisa didapatkan kalau punya asuransi. Tapi, karena banyak kasus penipuan asuransi dan banyak juga teman cuan yang masih takut-takut nih punya asuransi, makanya hari ini Adit barengan sama Kak Dion Rafael mau ngobrolin seputar asuransi yang aman buat teman Motion. Yuk, langsung aja kita sikat episode kali ini barengan sama Kak Dion Rafael, Insurance Advisor. Halo Kak Dion. Halo Mas Adit. Asik. Gimana kabarnya Kak Dion hari ini? Baik. Asik. Sekarang ini lagi sibuk apa aja berarti nih Kak Dion? Kalau insurance advisor biasanya sibuknya ya kasih advice ya pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau, biasanya dia kan akan nanya dulu, kebutuhan yang paling cocok buat aku gimana sih gitu. Ataupun misalnya aku udah punya nih tapi masih pengen istilahnya dari tahun ke tahun kan produk mungkin bisa di-upgrade gitu ya. Apakah harus aku perlu upgrade? Nah, biasanya seperti itu. Oke, berarti rada-rada mirip sama konsultan kayak gitu Mas? Iya, benar. Oh, wah ini menarik banget. Berarti tepat nih untuk ngobrol barengan sama teman Motion hari ini juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Kak Dion, ada namanya asuransi dari pemerintah, ada juga dari swasta. Tapi ini permasalahannya, banyak teman cuan yang lebih takut untuk membuat asuransi dari perusahaan swasta. Kalau dari pandangannya Kak Dion sendiri gimana nih? Apakah emang ada penyebabnya tertentu atau mungkin ada insight menarik dari Kak Dion? Oke, kalau menurutku ya biasanya orang itu takut karena harus bayar. Coba misalnya dikasihnya gratis gitu ya, pasti orang sebenarnya oke aja gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu takut. Bayarnya sebenarnya sesuai kebutuhan aja gitu loh. Kayak kalau misalnya dari pemerintah itu kita sebutnya BPJS kan ya. BPJS kan wajib, jadi kan memang itu harus kalian punya gitu ya. Nah, yang jadi optional sebenarnya yang swasta. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya bukan optional, which is itu wajib banget. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya, kayak tadi Mas Adit bilang, bisa aja kita tertimpa berbagai resiko dan kita nggak tahu kapan. Setuju. Nah, itu dia yang perlu kita cari tahu. Oh, kebutuhannya seperti apa dan kita harus bayarnya berapa nih gitu loh untuk preminya. Jadi nggak perlu takut. Yang penting tuh kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Waduh, bener. Nah, kali ini gue maunya tak kenal ya kenalan dong. Nah, kita cari dia. Infonya bareng-bareng gitu. Yes, setuju. Mungkin berarti bisa dibilang ada miskonsepsi gitu ya. Karena mungkin sebagian anak Gen Z gitu, kita masih menganggapnya itu kayak, aduh masih muda, kayaknya gak bakal sakit deh. Iya kan? Kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya faktanya di luar tuh banyak juga loh. Aduh, apalagi pandemi kayak gini ya Mas ya. Kita bisa lihat kan dari artis-artis itu banyak juga yang sebenarnya ya masih muda gitu, tapi sayang banget udah ya mungkin ya udah pass away gitu kan. Itu kasihan juga sebenarnya. Benar-benar. Nah, itulah manfaat-manfaat yang bisa dihadirkan dari asuransi. Tapi aku pengen nanyain lebih lanjut lagi sih. Sebenarnya tentang manfaat lain menggunakan asuransi itu apa aja sih? Kak Dion mungkin bisa dijelaskan untuk teman Motion dan teman cuan nih. Oke. Nah, biasanya manfaat yang pertama nih aku tanya ke Mas Adit. Kalau misalnya Mas Adit kalau masuk ke rumah sakit gitu ya, sebenarnya yang paling takut apanya tuh? Biayanya. Nah, bener. Nah, tapi kan biayanya nggak tahu ya. Kita kan masuk dulu, baru ditagihnya di belakangan. Setuju. Nah, pas di belakang tuh udah gemeter nih. Mesti bayar berapa nih? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, insurance itu ngakalin masalah di situ. Jadi kamu tuh tinggal fokusnya sama penyembuhan aja. Bener. Biaya tagihan ya udah kasih ke asuransi aja. Gitu. Oke, berarti udah di cover gitu ya Kak Dion ya. Itu manfaat yang paling penting menurut gue. Jadi kalau ditanya, biasanya kan suka nanya orang-orang itu, Mas Dion, gue harus punya apa dulu nih? Atau Kak Dion, gue harus punya apa dulu? Asuransi kesehatan itu dulu.
gitu loh. Jadi biar kamu itu nggak boncos gitu loh. Benar. Kan kita pengennya cuan selalu ya. Setuju, Kan ini setuju. lagi talk cuan. Iya. Karena nyambung sebenarnya Kak Dion ya. Iya. Ya, jadi manfaat yang pertama itu. Nah, yang kedua baru kita bagi dua nih. Biasanya ada manfaat hidup sama ada manfaat meninggal gitu. Tapi itu nanti aja. Ntar kan kita mau bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Yes. Nah, ini udah ditis nih tentang manfaat hidup, manfaat meninggal. Karena kalau dari aku sendiri ya sebagai anak-anak Gen Z juga mungkin perwakilan teman motion, teman cuan, ngerasa asuransi itu emang cuman ada kesehatan doang atau emang sebenarnya ada asuransi mobil yang aku tahu gitu ya? Atau ada emang asuransi buat kita tapi yang lain juga nih, Kak Dion nih? Sebenarnya asuransi tuh banyak banget. Nah, kalau ngomongin asuransi mobil, kemudian asuransi travel ya, pernah dengar juga. Nah, itu kayak sebenarnya itu lebih ke arah asuransi kerugian. Nah, tapi kalau kayak kesehatan, kemudian ada yang pernah dengar kalau namanya penyakit kritis, jiwa. Nah, itu masuknya lebih ke arah asuransi yang pribadi ataupun individu gitu. Nah, tapi memang semuanya tergolong asuransi. Jadi nggak masalah. Dan memang biasanya pengetahuan yang paling umum yaitu benar kalau antara Gen Z gini ya ataupun millennials itu di asuransi kesehatan. Wah, ini menarik banget ya. Jadi itu ternyata macam-macam asuransi itu banyak banget. Ada asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan juga ada ya, Kak Dion. Pendidikan ya? ada juga. Hari tua nih, investasi, kendaraan dan kecelakaan. Tapi boleh nggak sih dijelasin ini tentang kelebihan masing-masing jenis asuransi ini, Kak Dion? Boleh. Nah, sebenarnya kalau kita belum punya apa-apa ataupun kita baru punya BPJS gitu ya, which is BPJS kan yang basic ya. Nah, hal yang pertama harus diambil itu asuransi kesehatan. Nah, kenapa? Karena resikonya paling besar di situ, ya. Kita nggak usah ngomongin yang gede-gede deh. Misalnya kita lagi siaran kayak gini gitu ya. Nah, tiba-tiba ada nyamuk nakal gigit, terus harus masuk rumah sakit karena DBD gitu kan. Nah, kalau DBD tuh sekarang ini gue baru recently nasabah gue itu dia baru masuk karena DBD kena 35 juta. Bayangin kalau misalnya 35 juta harus ngerogoh dari kocek sendiri. Wah, itu males sih ya. Bener-bener. Dan gara-gara nyamuk doang gitu ya, nyamuk doang ya. Nyamuknya sih kecil. Efeknya jadi gede gitu ya. Setuju. Nah, jadi kesehatan dulu. At least kalian harus punya kesehatan yang baik. Nah, habis itu baru pikirin misalnya boleh di penyakit kritis ataupun boleh di jiwa. Karena penyakit kritis itu sifatnya biasanya dia keluarnya cash gitu. Ya. Kalau kesehatan kan bayarinnya ke rumah sakit. Kalau kritis dia lebih ke arah cash. Kalau jiwa sama juga keluarnya cash. Nah, tapi kalau jiwa ini biasanya jadi alternatif kalau sudah punya kesehatan. Karena kan ini manfaat meninggal. Yes, berarti next stage-nya ya. Iya, next stage-nya. Tuh. Nah, kalau yang kayak kecelakaan gitu-gitu itu sebenarnya banyak kalau kayak di e-commerce itu udah banyak yang nawarin. Nah, tapi kalian yang penting tahu cara pakainya tuh gimana sih, manfaatnya seperti apa. Nah, itu yang paling kalian harus tahu dulu. Ini setuju banget nih, cara pakai dan manfaatnya. Tadi udah dikasih tahu tentang manfaatnya. Nah, sebagai anak muda gitu ya yang sebenarnya katakanlah kita sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Cuman sering ditawarin doang, tapi belum tahu apa-apa gitu ya. Nah, sebagai anak muda tuh sebenarnya gimana sih kita memposisikan diri terhadap asuransi ini nih, Kak Dion? Kayak butuh berapa banyak kita asuransi? Kan kalau tadi dijelasin banyak banget tuh. Dan ngelihat baru lulus, belum punya gaji. Atau katakanlah yang profesional mungkin gajinya masih sedikit. Itu harus butuh berapa asuransi untuk meng-cover semuanya nih, Kak Dion? Kalau butuh berapa asuransi, sebenarnya sih kalau cuma bisa satu, ya satu aja. Nah, tapi di dalam satu asuransi itu biasanya ada yang namanya polis tambahan ataupun manfaat tambahan yang kita sebut biasanya rider. Ya. Nah, rider ini kalian bisa pilih. Jadi mau buat untuk kecelakaan, manfaat kecelakaan, kemudian manfaat penyakit kritis, manfaat kesehatan itu sebenarnya juga rider gitu ya. Jadi bisa aja pokoknya misalnya cuma asuransi jiwa, tapi ada tambahan-tambahan rider yang kalian pengen sesuai dengan kalian butuh gitu. Nah, kita ngobrolin dari sisi penghasilan mungkin ya. Biasanya ini yang paling jadi topik sensitif. Penghasilanku masih kecil, apakah harus aku punya asuransi? Jawabannya sebenarnya iya, karena kita tuh ada rumusnya. Rumusnya itu gampang sebenarnya, 10-20% dari total income kalian gitu. Jadi sebenarnya gaji UMR pun masih bisa gitu loh punya asuransi. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja nih gitu. Apakah dengan sekarang UMR sekitar 4-an ya? Oke, berarti kalau 10%-nya which is 400.000 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya 400.000 ini ada nggak sih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan? Jawabannya pasti ada. Gitu. Tinggal kalian cari. Benar. Yes.
Berarti dengan 400.000 harusnya udah bisa kalau gajinya 4 juta katakanlah gitu ya. Oke, dan itu pembayaran tuh sebenarnya per bulan, per tahun atau gimana sih skemanya nih Kak Dion? Skemanya sebenarnya banyak. Kalau di aku bisa per bulan, tapi memang umumnya ya biasa orang biasanya orang bayar per bulan karena kan mereka gajian. Ya, jadi mereka bisa ngatur uangnya lebih leluasa gitu. Oke, berarti harusnya udah nggak ada alasan lagi nih setelah dengar ini ya untuk nggak make asuransi gitu ya. Nah, Kak Dion, tadi kan jelasin kalau misalnya asuransi banyak gitu ya. Dan untuk Gensi sendiri kalau misalnya dari sudut pandang Kak Dion sendiri, satu asuransi yang paling dibutuhin apa? Satu asuransi yang paling dibutuhin itu asuransi kesehatan dulu. Kalian harus punya asuransi kesehatan yang benar-benar memadai. Nah, pastikan kalau punya asuransi kesehatan itu asuransi yang kekinian. Oke. Yang kekinian tuh yang kayak gimana? Sekarang tuh kita tinggal pilih. Kalian mau di covernya di wilayah mana? Indonesia kah? Di luar Indonesia kah? Di luar Indonesia sampai mana? Misalnya sampai Malaysia, misalnya sampai Singapura. Biasanya orang favorit kan, negara favorit buat berobat tuh biasanya Singapura. Penuh banget. Nah, jadi tapi balik lagi kalian sesuaiin aja sama budgetnya. Kalau menurutku kayak di masa Covid kayak gini ya, Indonesia aja udah cukup banget. Kita juga males sekali travel keluar. Setuju. Ya. Dan yang paling penting itu tadi pilihannya bisa antara mau satu tempat tidur ataupun 2 tempat tidur ya. Biasanya ada VIP ataupun kelas 1 gitu. Dan ini yang paling penting menurutku, pilih plannya sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Karena asuransi itu jangka panjang. Jadi bukan cuma kalian bayar 3 bulan and then habis itu nggak mau bayar, nggak bisa gitu. Ya. Wah, ini menarik banget sih perbincangan hari ini nih ya teman cuan. Sama kayak sebelumnya juga aku selalu ngomong kenapa asuransi penting, karena ya hari apes nggak ada di kalender ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang nih kebetulan. Mau gaji berapapun sebenarnya bisa, karena emang ini salah satu yang menjamin untuk masa depan juga gitu. Betul. Ya Kak Dion ya. Terakhir nih Kak Dion, ada nggak untuk pesan-pesan yang bisa dikasih ke teman cuan atau teman motion yang sekarang lagi dengerin dan mungkin masih takut pakai asuransi? Sebenarnya takut itu sama Tuhan, jangan sama asuransi. Tuh, diceramahin tuh. Nggak ya. Nah, benar. Jadi kalau ketemu agen asuransi swasta, jangan takut. Ditanyain, justru itu kesempatan kalian bisa free consultation ya. Mereka pasti seneng banget ditanyain gitu ya. Tanyain sebanyak mungkin, sejelas mungkin sehingga kalian dapat informasi yang kalian butuh. Nah, sebenarnya nggak usah takut, karena kan yang jadi megang keputusan adalah kalian sendiri gitu loh. Ya, jadi kalian mau bayar berapa itu keputusan kalian, ya. Sehingga kalian tugasnya adalah cari informasi sebanyak mungkin sampai sejelas mungkin dan ambil asuransi sesegera mungkin. Karena satu, kita nggak tahu resiko kejadiannya kapan. Ya, yang kedua, kita nggak bisa pilih sakitnya. Oh, ya Tuhan, saya maunya sakitnya pilek doang sama batuk doang gitu ya, nggak bisa gitu ya. Yang ketiga, kalian akan bebas dari yang namanya kesulitan finansial. Ya, kesulitan finansial ini kita ngomongin jangka panjang ya, bisa aja jadi membantu keluarga gitu ataupun tidak menyusahkan diri sendiri gitu. Itu sih, jadi cari informasi yang paling penting selengkap mungkin dan juga segera ambil sedini mungkin. Yes, gitu. itu dia. Wah, itu seru banget hari ini ngobrol-ngobrol, dan kita pasti dapat insight yang menarik banget nih ya teman cuan dan juga teman motion dari Kak Dion yang ngejelasin kalau asuransi itu sepenting itu nih. Ini baru podcast pertama loh, tapi udah banyak banget knowledge yang bisa kamu dapetin. Kak Dion, thank you banget ya hari ini udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Mas Adit. Siap, semoga ilmunya bisa keserap dengan baik sama teman motion dan abis ini juga pada langsung pakai asuransi ya. Tapi ingat, harus dicek-cek juga gitu ya. Betul. Benar. Wow, thank you banget sekali lagi buat Kak Dion dan juga teman motion. Sekian podcast cuan kali ini. Pastinya jangan lupa untuk follow @mediobyKGmedia @motion975fm, atau bisa juga untuk kirim saran ke email podcast@kgmedia.id. Tentunya dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Aditya Putraniata pamit undur diri, Kak Dion juga pamit undur diri. See you on the next episode teman motion. Bye-bye. Bye-bye. Itu dia Motion Cuan, cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.